Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ipan, dalam pelajaran RTKSP. Pada kali ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Baik, bagi kelas 11 ini merupakan pertemuan pertama. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sekarang kita lanjutkan saja. Mungkin di antara kalian sudah sering mendengar kata sarana ataupun prasarana. Nah, perlu diketahui dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Alat, media. Sedangkan prasarana menurut KBBI diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Itu ya. Nah, itu menurut KBBI. Menurut para ahli, pembagian sarana dan prasarana kantor ini ruang lingkupnya. Tapi sebelum ke ruang lingkup, menurut Priyansa dan Garnida, mereka membagi sarana dan prasarana kantor ini menjadi dua, yaitu sarana berupa alat dan sarana berupa informasi ya. Berupa alat itu bagaimana? Ya berarti berbentuk fisik, yaitu alat yang digunakan untuk melaksanakan proses kegiatan di kantor, seperti perlengkapan kantor, bahan-bahan habis pakai. Itu merupakan sarana berupa alat. Dan sarana berupa informasi, ini sarana yang berupa buku, peraturan-peraturan, majalah, lembar informasi, internet, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sarana yang berupa informasi. Sedangkan menurut Agus dan Garnida, sarana kantor ini terbagi menjadi dua, yaitu perabot dan tata ruang. Perabot ini seperti meja, kursi, tempat kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi fisik meliputi dekorasi ruangan kantor, kebersihan, ventilasi, suhu, penerangan, kesehatan, dan keselamatan. Jadi itu merupakan sarana menurut Agus dan Garnida. Nah, sekarang kita lihat macam-macam sarana dan prasarana kantor ini meliputi apa saja. Jadi ruang lingkup sarana dan prasarana kantor ini apa saja? Di sini ada peralatan atau perlengkapan kantor, mesin kantor, mesin komunikasi kantor, perabot kantor, interior kantor, dan tata ruang kantor. Baik, kita bahas satu persatu dan ditampilkan juga nanti contoh berupa gambar macam-macam sarana kantor ya, atau sarana dan prasarana kantor. Nah, peralatan kantor ini kita jelaskan dulu pengertiannya. Peralatan atau perlengkapan kantor merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Tujuannya untuk apa? Biasanya agar pekerjaan yang kita kerjakan ini dapat diselesaikan dengan lebih cepat, tepat, dan lebih baik. Ini gambar-gambarnya, kalian bisa lihat ya. Yang kedua, mesin kantor. Apa itu mesin kantor? Mesin kantor adalah mesin yang bekerja secara mekanik, elektrik, maupun magnetik yang digunakan untuk menghimpun, mengolah,
bahan-bahan keterangan. Contohnya mesin kantor itu komputer, scanner, mesin fotokopi, printer, dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa lihat contoh-contohnya, ada mesin fotokopi, ada printer, ada scanner, dan juga ada dokumen sheet feeder atau penghancur dokumen. Selanjutnya, apa itu mesin komunikasi kantor? Mesin komunikasi kantor adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi baik di lingkungan intern organisasi maupun keluar organisasi. Jadi fungsi utamanya adalah melakukan komunikasi keluar maupun di dalam kantor. Nah, contohnya ini, ada telepon, ada walkie-talkie, ada Pleximiles, ada handphone, ada IP phone, dan yang terakhir ada intercom. Selanjutnya, perabot kantor. Nah, ini tentu kalian sudah bisa membayangkan apa itu perabot kantor. Perabot kantor adalah benda kantor yang terbuat biasanya dari kayu ataupun besi yang membantu atau yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor. Contohnya ada rak, ada meja, ada kursi kantor, ada lemari arsip, kemudian ada meja untuk rapat juga. Selanjutnya interior. Interior ini berarti apa ya? Hiasan secara umum. Secara definisi, interior kantor adalah semua jenis barang yang berfungsi untuk menghias ruangan kantor agar lebih serasi, enak dipandang, menyenangkan, sehingga memberikan semangat bagi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya di sini ada lukisan, ada vas bunga, ada juga jam dinding. Nah, itu merupakan interior. Terakhir ada tata ruang kantor atau layout kantor. Layout kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat dan mesin-mesin kantor pada letak yang tepat sesuai dengan luas lantai dan ruang kantor dengan tujuan memperlancar proses kerja serta menimbulkan kenyamanan dan kepuasan kerja bagi para pegawainya. Nah, ini contoh layout kantor. Jadi dengan layout seperti ini, pasti karyawan ini merasa nyaman ya dalam mengerjakan pekerjaannya. Baik, mungkin untuk pelajaran kali ini dicukupkan dulu sampai sekian mengenai ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi dengan materi yang berbeda, yaitu tentang administrasi sarana dan prasarana. Baik, bagi Anda yang ingin menanyakan atau berdiskusi nanti bisa melalui Google Classroom atau melalui WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.